kasih ya Pak sudah meluangkan waktu dalam sesi wawancara ini berkaitan dengan tugas di dalam demokrasi kontekstual, wawancara terkait bagaimana proses pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang nanti berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Jadi Pak, ini Bapak kan sebagai kepala sekolah, tentu selama ini banyak sekali ya Pak permasalahan yang ada di sekolah. Gitu. Bagaimana sih Pak Bapak mengidentifikasi bahwa kasus ataupun permasalahan yang ada di sekolah ini itu merupakan, ada istilahnya kita berujikan moral ya Pak ya, dan ada dilema etika. Bagaimana Pak? Jadi begini, kita tidak boleh lepas dari visi dan misi sekolah. Itu dulu patokannya. Visi misi sekolah adalah patokan kita untuk mengambil kebijakan di dalam sekolah. Jadi kalau misalnya nanti kita satu ketika bertemu dengan permasalahan, kita coba kembalikan kepada visi dan misi sekolah. Ketika dia tidak mendukung visi dan misi sekolah, maka itu kita anggap sebagai sebuah permasalahan. Nah, setelah kita mulai mencari langkah-langkah untuk dapat mencari pemecahan masalah, yang tentu saja kita mencari yang win-win solution, yang bisa menguntungkan semua pihak dan diterima baik oleh semua pihak. Jadi Bapak mengidentifikasi itu adalah permasalahan dilema etika itu ketika ada memang dibutuhkan suatu penyelesaian yang membutuhkan istilahnya benar ya kedua belah pihak atau sama-sama menguntungkan semua pihak, dan itu bisa diterima semua pihak. Nanti keputusannya bisa diterima semua pihak. Jadi itu kontekstual nanti dengan permasalahan apa yang kita hadapi, karena permasalahan sekolah kan banyak, mulai dari masalah interaksi antara guru dengan guru dengan siswa dengan siswa. Nah, itu tentu banyak permasalahan yang kita harus kita selesaikan, dan ini juga harus sesuai dan sinergi dengan komponen-komponen dalam sekolah. Kita kepala sekolah punya banyak komponen yang membantu pelaksanaan tugas sekolah. Ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, sarana, dan wakil humas. Jadi kita coba berkolaborasi dengan teman-teman wakil, termasuk pembina OSIS, untuk bisa mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Nah Pak, kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan tadi Pak ya, yang sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama dia tuh mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Kunci utama penyelesaian masalah adalah di komunikasi. Keberterimaan atau tidak keberterimaan pemecahan masalah itu ketika komunikasinya tidak jalan, maka salah satu pihak pasti akan merasa dia menjadi korban, dia dikorbankan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kedua belah pihak atau kedua unsur yang menjadi masalah itu kita pertemukan, kita rundingkan, dan kita cari solusi terbaik. Kembali berpatokan pada visi dan misi sekolah. Berarti tetap ya Pak ya, kembali pada visi dan misi sekolah. Nah, selagi itu menyangkut visi dan misi sekolah, maka itu bukan masalah. Iya, tidak masalah. Oke. Nah Pak, selama ini nih Bapak kalau ngambil keputusan itu prosedur yang biasa Bapak lakukan itu bagaimana? Prosedurnya kalau ada permasalahan kita tentu identifikasi dulu. Ya, kalau di dalam ilmu kepemimpinan itu ada namanya FOAS ya, ada FOAS. Jadi kita mempelajari dulu permasalahannya apa, kita diagnosa dulu penyebabnya apa, kemudian kekuatan dari permasalahan itu apa, kelemahannya apa, sampai akhirnya kita mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Kekuatan itu tadi, kelemahan itu sesuai dengan fakta-fakta seperti itu? Iya, memang harus punya fakta-fakta. Kita tidak bisa larut dalam subjektivitas, karena kalau subjektivitas nanti perorangan jatuhnya. Kita harus melihat permasalahan dari sisi objektifnya, karena kalau sisi objektif tidak ada yang bisa untuk mengingkari.
kebenaran itu pun juga tidak bisa diingkari oleh pihak lain. Terima kasih. Oke. Kemudian hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak tuh anggap efektif Pak dalam Bapak membuat suatu keputusan gitu dalam kasus ya dilema etika ini Pak, ketika ada benar lawan benar gitu. Nah, sebetulnya pemecahan kasus dilema etika itu memang yang paling berat. Ya, mengapa? Kalau dia tidak berat, dia tidak dilema. Dilema itu ketika serba salah. Nah, serba salah itu dilema. Nah, bagaimanakah cara kita untuk memutuskan itu? Sebetulnya kepala sekolah bisa-bisa saja, sah-sah saja mengambil keputusan sendiri tanpa mau mendengarkan pihak lain. Boleh. Tetapi itu adalah tipe kepemimpinan yang zaman dulu. Kalau tipe kepemimpinan sekarang itu adalah demokratis. Kenapa? Kebenaran bisa datang dari siapa saja. Dan kepala sekolah bukan manusia sempurna. Makanya dia harus mendengarkan dari berbagai pihak bagaimana sebaiknya masalah ini kita putuskan, kita ambil kebijakan. Baru nanti deal terakhirnya ada di kepala sekolah. Oke, kita sepakat, kita putuskan ini siswa keluar. Sudah selesai. Itu tidak bisa kita semena-mena putuskan. Contoh ya seperti itu. Selama ini Pak ya, hal apa saja yang menjadi tantangan buat Bapak dalam mengambil keputusan ketika ada dilema etika? Ya, di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu disitulah kita dituntut untuk bijak ya, untuk bijak, karena kalau masing-masing pihak berpedoman atau berpegang pada kepentingan mereka sama-sama oke, mereka sama-sama benar. Tetapi sebetulnya ada kepentingan yang jauh lebih tinggi yang kita pertaruhkan dan yang ingin kita capai. Nah, seperti di sekolah misalnya, ketika ada anak-anak yang di kelas 12, bukan berarti kelas 12 itu adalah kelas pemaafan, bukan. Kelas 12 itu ketika di semester 2 di kelas 12 itu anak sudah sama dengan pengantin yang sudah dipingit, tidak bisa lagi boleh kemana-mana. Kenapa? Mereka akan menghadapi sebuah ujian besar. Kalau dia dipindahkan, maka anak itu akan dikorban. Mengapa? Ada proses yang namanya pemasukan atau input data 8355 calon peserta ujian sekolah. Jadi kalau anak-anak kelas 3 mau pindah, dia harus di semester 1. Nah, kita sekarang di semester 2. Ada anak yang bermasalah. Kita sebagai sebuah sekolah sebaiknya juga mengakomodir kepentingan mereka ke depan. Kalau mereka kita keluarkan dari sekolah, maka bisa dijamin anak itu akan putus sekolah. Kalau dia putus sekolah, maka kita gagal sebagai sebuah lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan itu diadakan oleh pemerintah untuk menghindari putus sekolah. Nah, tetapi kembali lagi ketika dia membuat permasalahan yang sudah di luar jangkauan kita, artinya dia sudah melampaui batas, terutama untuk etika, kita tidak bisa tawar-menawar. Daripada dia menjadi racun bagi teman-teman yang lain, menjadi bumerang bagi kita sebagai pihak sekolah, mungkin lebih baik anak itu kita suruh pindah atau suruh kembalikan kepada orang tuanya. Jadi konfliknya di situ. Ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus yang dilema etika tadi, kita memang harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Tidak bisa gegabah. Karena sekali kita mengambil kebijakan salah, maka dampaknya akan sangat panjang, terutama merugikan kepada anak didik. Jadi cukup berat tantangannya Pak ya sebagai tantangan kita bersama Bu Mimi juga sebagai anggota keluarga di sekolah kan ikut juga melihat bagaimana dilema etika itu kita hadapi sama-sama. Ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian permasalahan dari dilema etika itu, atau Bapak langsung selesaikan? Ya, tidak ada jadwal. Karena apa? Masalah itu tidak pernah muncul pakai jadwal. Jadi ketika masalah itu muncul, maka segera kita mengambil langkah-langkah untuk pemecahan masalah.
tidak terjadwal. Semakin cepat masalah diselesaikan, maka penyakit akan cepat sembuh. Jadi tidak kita jadwal. Jadi harus secepatnya Iya, diselesaikan. segera diselesaikan. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor Pak yang selama ini tuh mempermudah Bapak gitu dalam mengambil sebuah keputusan? Partner lah mungkin atau sejenisnya gitu Pak yang Ya. mempermudah Bapak. Ya, di sekolah ini karena kita ini adalah kumpulan dari beberapa elemen, banyak sekali, tidak hanya satu atau dua faktor, tapi banyak sekali faktor yang mendukung saya dalam mengambil keputusan. Kalau untuk masalah-masalah kesiswaan itu dari Waka Kesiswaan, pembina OSIS, dan guru BK itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang paling kompeten, paling saya libatkan ketika mengambil keputusan. Kenapa? Mereka di lapangan, mereka yang tahu persis dengan proses masalah itu, sehingga untuk mengambil keputusan mereka juga harus dilibatkan. Itu kalau berhubungan dengan kesiswaan. Melalui beberapa fakta-fakta yang Bapak dapat dari warga sekolah. Dari warga sekolah, karena kesiswaan punya catatan, BK punya catatan, wali kelas punya track record siswa, jadi banyak gitu. Oke. Kemudian ini yang terakhir ya Pak ya. Nah dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan gitu kan. Nah pembelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak ambil gitu kan dalam pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah yang selama ini tentu mengambil sebuah keputusan terkait permasalahan yang ada di sekolah. Baik. Yang pembelajaran yang saya ambil adalah bahwa kita sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pribadi harus betul-betul sadar bahwa kita bukan manusia sempurna. Itu dulu. Kita butuh banyak orang untuk bisa mendukung suksesnya kita di sebuah lembaga. Semua komponen jadi penting. Mulai dari satpam yang di depan, itu komponen yang paling penting. Mungkin bagi orang lain itu tidak penting, tapi bagi seorang kepala sekolah dia adalah komponen yang penting. Kemudian penjaga kebersihan, penjaga sekolah, termasuk dengan kawan-kawan wakil, kawan-kawan pembina OSIS, pembina ekskul, guru-guru, wali kelas. Semua komponen di dalam sebuah sekolah adalah satu kesatuan. Kalau kita tidak mau membuka diri, membuka komunikasi dengan mereka, otomatis komunikasi macet. Tentu akan ada pihak-pihak yang tidak terakomodir keinginan. Jadi pembelajarannya adalah pertama, kita tidak boleh memposisikan diri sebagai seorang penguasa di sekolah. Teman-teman sekolah adalah partner kita dalam mencapai visi misi sekolah. Kemudian jangan lupa komunikasi adalah kunci kesuksesan hidup bersama. Dan juga kunci kesuksesan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Super. Luar biasa Pak siang ini saya juga banyak dapat ilmu dari Bapak. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Amin. Dan berdampak positif untuk saya dan juga untuk rekan-rekan yang lain. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Ya, sampai jumpa mungkin di sesi berikutnya Pak, masih ada yang terima kasih Pak. Sukses ya. Iya. Selamat siang Pak Rahman. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya Pak. Jadi kedatangan saya siang ini, saya ingin meminta pengalaman lah, berbagi pengalaman dari Bapak selaku kepala sekolah, ya terkait dengan ada tugas sebagai guru penggerak ini Pak ya tentang demonstrasi kontekstual. Jadi saya nanti akan wawancara beberapa menit ke depan kepada Bapak terkait tentang bagaimana kan di sini kan Bapak sebagai kepala sekolah nih, ya kan, kepala sekolah SMP dari satu Lebong ya Pak ya, iya. Jadi terkait Bapak sebagai pemimpin lah Pak, bagaimana di sekolah ini kan tentu kita punya permasalahan yang terkait baik siswa, guru ataupun seluruh ya warga sekolah gitu kan Pak. Jadi bagaimana
seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang nanti berpijaknya pada nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan gitu ya. Bapak bersedia menjawab? Baik ya. Ini Pak, yang pertama ya. Selama ini nih ya Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kalau ditanya bagaimana cara mengidentifikasi suatu permasalahan ataupun kasus, tentunya kita lihat dulu gitu. Kita lihat dulu kasus ini berada di kelompok yang mana, gitu kan? Nah, tentunya misalnya kelompoknya itu kan banyak tuh, Ibu Mimi. Ada individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian ada rasa kebenaran dan kesetiaan. Terus apakah ini termasuk sesuatu yang permasalahan jangka pendek versus jangka panjang? Kita lihat dulu permasalahannya apa. Misalnya itu. Baru setelah kita kelompokkan suatu masalah ini ke kelompok yang mana, misalnya baru kita analisis gitu. Baru kita istilahnya langkah berikutnya untuk melihat apakah nanti di sini ada yang istilahnya termasuk ke dalam dilema etika gitu yang harus dipecahkan permasalahannya. Misalnya dalam sebuah contoh, katakanlah anak misalnya dia umurnya udah 17 tahun nih, umur 17 tahun tapi tidak bisa menulis dan membaca. Tentunya di sini kan ada dilema etika, apakah dinaikkan atau tidak gitu kan. Kalau dinaikkan berarti seorang guru itu bergejolak kan, dia tidak bisa membaca tapi harus dinaikkan. Sementara kalau tidak dinaikkan, umurnya udah 17 tahun, usia SMP, bagaimana nanti SMA-nya tidak bisa diterima dong pada kondisi gitu ya. Mungkin langkahnya pertama kelompokkan dulu kemana masalah ini, kasus ini kemana dulu, baru kita analisis. Terus masalah kalau ditanya tentang rujukan moral, tentunya kan suatu permasalahan itu biasanya ada benar versus salah. Tentunya kita kan berpihak kepada yang benar itu dan mencari solusi win-win solution-nya di sini. Jadi ada proses pengelompokan dulu, ya setelah ya betul. Jadi tidak salah langkah. Kita lanjut nggak ya? Silakan. Nah nih selama ini Bapak menjalankan kan ngambil keputusan, itu ada pengalaman Bapak dalam ngambil keputusan di sekolah ini gitu kan. Nah terutama nih Pak ya, untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Nah itu prosesnya bagaimana sih Pak Bapak mengambil keputusan itu? Jadi menilai kebajikan lah. Artinya di sini benar versus benar gitu ya. Iya. Tentunya ada dua kepentingan yang ya, sama-sama benar, yang dimana Bapak menyikapi itu ya. Tentunya yang pertama itu kita jangan serta-merta mengambil ini loh solusinya. Jangan, kita lihat dulu ya, tentunya perlu kita kaji mendalam bagaimana langkah berikutnya yang akan kita ambil supaya keputusan yang kita ambil ini nanti tepat sasaran, artinya tidak ada yang dirugikan di sini ya. Nah dengan ada proses kita menuju kebenarannya dulu itu, baru kita dapat memutuskan ya keputusan kita itu berdampak baik nggak buat semuanya. Kalau tidak berdampak baik kita stopkan dulu. Tapi kalau berdampak baik ya kita teruskan. Jadi balik lagi di dalam mengambil keputusan itu nilai kebajikan yang perlu diprioritaskan dalam hal ini. Kita tidak boleh egois. Misalnya kan dalam satu permasalahan kita lebih berpihak ke A, kita ini nggak boleh. Kita harus netral di sana, kita harus objektif tentunya. Tujuannya yaitu keputusan yang kita ambil ini tepat dan benar. Kira-kira seperti itu. Ya, selanjutnya Pak nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak lebih konkretnya ketika Bapak melakukan suatu pengambilan keputusan? Kalau selama ini
kita berusaha untuk, sekali lagi saya tekankan di sini, dalam mengambil sebuah keputusan itu harus mutual sifatnya, artinya tidak ada yang kecewa dan tidak ada yang berat sebelah, ya, artinya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dari pihak manapun. Tentunya yang pertama itu kita harus, selama ini itu kita harus identifikasi dulu masalahnya, ya. Berangkat dari identifikasi itu baru kita analisis, ya, proses berikutnya kita analisis. Kemudian setelah proses analisis baru kita istilahnya data-datanya itu kita kumpulkan. Dari data yang terkumpul kita bisa melihat faktanya kan. Dari data itu kita bisa melihat fakta-fakta yang ada. Nah, dengan berangkat dari data dan fakta yang ada itu kita bisa memutuskan keputusan yang tepat. Dan insya Allah reliable, kemudian valid, dan tentunya merujuk kepada nilai-nilai. Atas sekali Pak ya. Kira-kira seperti itu ya. Biasa jadi seorang pemimpin ya Pak ya. Insya Allah. Kemudian Pak nih, hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam mengambil pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang kita maksudkan tadi, yaitu yang efektif? Efektifnya tentunya keputusan yang kita ambil ini harus mengedepankan itu satu kan, mengedepankan nilai kebajikan tadi itu satu, kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Iya, kalau seandainya merugikan orang banyak itu kita stop, berarti tidak efektif dong, ya, tidak berdampak buat orang banyak, merugikan ya jangan dilakukan. Intinya di sini keputusan yang diambil harus bermanfaat oleh semua. Luar biasa. Lagi. Ya, selanjutnya nih Pak nih. Kalau selama ini ada nggak tantangan buat Bapak ya kan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan tantangannya? Iya. Tentu di dalam menjalankan sebuah keputusan ataupun amanah apapun itu pasti ada pro kontra kan, pasti ada pro kontra. Ya dijadikan aja kontra itu sebuah tantangan untuk kedepannya lebih bagus. Jadi jangan anggap kontra itu sebagai pembomok yang menakutkan, tapi jadikan kontra itu sebagai tantangan buat kita supaya keputusan yang kita ambil itu benar-benar berkualitas. kan ketika ya Pak ya Bapak melakukan suatu penyelesaian ya pengambilan melakukan pengambilan keputusan, apakah Bapak melakukan ada jadwal tertentu Pak yang Bapak lakukan atau begitu ada masa langsung diselesaikan? Sebenarnya kalau kita serta-merta yang namanya serta-merta tanpa suatu perencanaan, tanpa suatu prosedur itu kan hasilnya kan tidak maksimal. Tidak maksimal kalau serta-merta langsung kita pecahkan, langsung ambil putusannya, sepertinya kurang akurat ya kalau menurut saya. Jadi harus berdasarkan kita harus ini kan dulu skala prioritas, terus ada jadwalnya, jangan langsung insiden langsung dipecahkan masalahnya, jangan, mungkin perlu waktu gitu kan, mungkin diselesaikan besoknya atau mempertimbangkan faktor-faktor yang lain gitu, supaya sekali lagi keputusan yang diambil ini tidak salah nanti, karena kalau salah berujungnya atau berdampaknya kan ke kita. Istilahnya makan diri sendiri akhirnya kan. Jadi harus benar-benar dikaji, ya bila perlu di listkan, ini harus diselesaikan ini gitu. Jadi ada skala prioritas kalau menurut Bapak mana yang harus didulukan, diselesaikan, mana yang perlu jadwal terstruktur, why not? Kalau memang perlu kan. Ini terjadwal. Oke. Selanjutnya nih Pak ya. Apakah ada nih faktor-faktor yang nanti ya yang selama ini nih yang mempermudah Bapak dalam keputusan atau
apakah ada orang-orang yang membantu Bapak dalam proses penyelesaian permasalahan? Selain saya ya. Bapak kan mengambil keputusan. Dalam Bapak mengambil keputusan tentu Bapak kan melibatkan mungkin ada faktor apa yang Bapak yang Bapak butuhkan, atau adakah orang lain yang Bapak mungkin bisa membantu Bapak dalam proses pengambilan? Oke. Tentunya kalau mengambil keputusan kan tidak bisa sendiri, loh. Ya kan, apalagi dalam sebuah lembaga tentunya kita harus melibatkan tim-tim, artinya orang-orang yang berkepentingan. Ya, kalau memang masalahnya melibatkan murid, ya harus berarti kan orang tuanya juga kita libatkan gitu kan, stakeholder yang ada kita libatkan, komite bila perlu kita libatkan gitu. Semua stakeholder yang ada yang berkepentingan itu harus kita jadikan satu one team ya, one team itu supaya sama-sama kompak, kemudian keputusan yang diambil itu bersama-sama gitu untuk kebaikan bersama. Kira-kira seperti itu ya. Ya, yang terjadi di sekolah ini seperti itu. Nah, terakhir nih kita. Udah terakhir ya, nggak terasa. Nanti terakhir ini Pak ya, dari semua tadi yang Bapak telah sampaikan, ya Pak ya. Jadi, nah, apa sih Pak pembelajaran yang dapat Bapak petik atau pengalaman dari proses yang selama ini Bapak mengambil keputusan yang termasuk ke dalam dilema etika? Ya, saya jujur saya sering mengatakan dengan rekan-rekan itu, hendaknya ketika kita mengambil keputusan itu tentunya kita tidak boleh melewati tahap yang saya katakan ini ya, akan saya katakan. Tentunya harus ada 4 paradigma itu. 4 paradigma di dalam mengambil dan mengambil keputusan ya. Kemudian ada yang namanya 3 prinsip itu. 3 prinsip harus kita pertimbangkan juga, 3 prinsip. Kemudian yang terakhir 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan itu harus kita pertimbangkan. Itu yang pertama. Jadi ada yang dipertimbangkan, yang pertama itu tentu 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah. Yang pertama. Itu satu. Terus yang kedua, saya berusaha semaksimal mungkin bahwa yang namanya kata-kata kebajikan, win-win solution itu harus diutamakan, diprioritaskan. Yang terakhir harus berpihak kepada murid. Karena sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu kan harus berpihak kepada murid, termasuk dalam mengambil keputusan. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan di siang hari ini. Wawancara ini semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.